Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Tuhannya, kullu amali bani adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya seluruh amal perbuatan umat manusia atau Bani Adam adalah bagi mereka atau untuk mereka, illa as-siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa khusus untukku dan hanya akulah yang akan mengganjar pahalanya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini adalah potongan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ada beberapa makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad melalui Tuhannya, atau yang sering kita sebut dengan hadis qudsi, bahwasanya seluruh amal perbuatan kita, seluruh ibadah kita, pahalanya seringkali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan yang terbanyak ibadah diberikan ganjaran dengan 700 kali lipat. Akan tetapi sebuah keistimewaan bagi ibadah puasa, Allah menyebutkan langsung bahwa as-shaumu li, puasa hanyalah untukku dan hanya akulah yang akan mengganjar pahalanya. Makna yang pertama kita ambil dari hadis tersebut adalah kekhususan, keistimewaan ibadah puasa yang hanya dinisbatkan kepada Allah. Beberapa kalimat di dalam bahasa Arab memiliki keistimewaan ketika kalimat itu disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah menjadi istimewa, menjadi khusus karena kalimat rumah disandarkan kepada Allah, yaitu masjid atau Baitullah atau Baitul Haram atau Masjidil Haram. Kemudian di dalam hadis ini kita pahami bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah. Makna yang selanjutnya, kenapa ibadah menjadi khusus hanya untuk Allah? Ulama mengatakan karena ibadah puasa berpotensi tidak akan disusupi dengan sifat riya. Kita tahu ibadah kita yang lainnya memiliki potensi untuk riya, memiliki potensi bahwa ibadah kita akan kita perlihatkan kepada orang lain. Salat misalnya, ketika kita salat sendiri berbeda dengan ketika salat ada yang memperhatikan kita atau ketika kita menjadi imam. Terkadang gerakan salat kita lebih-lebihkan, terkadang kita khusyukkan, terkadang kita berusaha untuk salat agar lebih khusyuk supaya terlihat oleh orang lain kita sebagai hamba yang soleh. Seperti juga yang lainnya, zakat, sedekah, infak. Terkadang kita mengabarkan kepada orang lain berapa zakat kita, berapa besarnya, berapa infak kita, ataupun berapa sedekah kita. Yang lainnya, ibadah haji. Seseorang yang ingin pergi haji, seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, sebelum berangkat dia mengundang orang-orang ke rumahnya. Setelah berangkat dari haji, ia juga mengundang orang-orang berkumpul di rumahnya.
Setelah pulang dari haji, orang tidak lagi mau dipanggil namanya kecuali dengan gelar haji atau hajjah. Disitulah potensi riya memiliki atau potensi riya bisa terjadi di dalam setiap ibadah selain puasa. Puasa kita tidak akan menampakkan rasa haus kita, rasa lapar kita, hanya agar kita diperhatikan atau hanya agar orang lain menilai kita lebih khusyuk dalam berpuasa. Itulah kenapa puasa menjadi sangat istimewa dan sangat privasi. Dia disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna puasa atau keistimewaan ibadah puasa juga, ibadah ini bisa melebur ke dalam seluruh ibadah yang lainnya. Di dalam sholat kita dituntut untuk puasa agar tidak berkata selain yang disyariatkan di dalam sholat. Kita menahan agar tidak bergerak selain yang disyariatkan di dalam gerakan sholat. Di dalam haji kita juga berpuasa atau menahan diri untuk tidak memakai baju yang sesuai dengan keinginan kita. Baju ihram hanyalah 2 potong kain yang berwarna putih. Tidak sah jika orang berihram dengan kain yang lainnya ataupun dengan model fashion baju yang lainnya. Di dalam syahadat juga ada makna puasa. Kita dituntut untuk menahan tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang kita sering sebut dengan tauhid. Kemudian di dalam zakat juga ada puasa. Kita ditahan untuk mengklaim seluruh harta kita. Di situ ada sebagian kecil yang harus kita zakatkan yang menjadi hak-hak orang lain atau fakir miskin. Semoga ibadah puasa kita kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.